file, new, file, save as. So, FC malam 003 data workflow. Oke, kita buat file seperti ini. Nggak apa-apa kita ulangi tadi PR kita itu. Oke, terus yang pertama seperti biasa kita buat dulu file CSV-nya. Ambil iris lagi kah? Iya, iya. Dari sini biasa selalu dia biasanya ambil file itu untuk mendapatkan datasetnya. Ya, jadi kalau kita main di Jupyter itu kita biasanya load dataset. Nah, ini tuh namanya load dataset lah ini. Oke. Nah, dataset kita tuh kemana? Kita bisa bikin dataset nanti yang ada di satu tempat di Google Docs juga bisa, atau di tempat yang file kita di lokal juga bisa ya. Oke lah, misalkan kita ngambil yang ada di sini nih di lokal bawaannya si Orange ya, Iris ya, misalkan. Jadi file di sini ambil, oke. Ya, ya. Nah, nanti berikutnya kapan-kapan kita ambil yang data buatan kita. Cuman sekarang kita ambil data bawaannya si Orange aja dulu ya. Nah, kita Iya. hanya belajar workflow-nya dulu. Oke, dari sini klik saja, bawa panah ke kanan, klik kiri ya. Oke, supaya dia masuk ke next sequence-nya. Nah, sebetulnya kita langsung bisa bikin visualisasi ke box atau ke yang lain. Tapi biasanya datanya dulu yang di view. Nah, oke. Ini memvisualisasi datanya. Tapi data apa tadi di file ini? Oke, kita klik dulu. Pastikan kita mengambil data yang ada di Iris ini, Iris tab ini. Karena ada aja data zoo, data housing, Titanic, ini dan yang lain ya, hard disk. Ambil yang Iris, ya, kalau mau di reload dulu. Nah, setelah itu boleh di close aja. Yang pastikan aja dia datanya Iris nih. Dan Pak, reload. Bapak kayaknya belum share screen semua, Pak. Oh, belum ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, dari sini, ya kan, Nah, baru tentukan klik. dulu ini, lalu reload, lalu di close gitu. Oke, Nah, udah. setelah itu nanti kita dapat datanya ada di file ini, itu data iris. Nah, visualisasinya itu biasanya gini urutannya. Setelah di load data, set, nah kita view dia, view in tabular dulu. Supaya kita bisa melihat snapshotnya lah, ya. Setelah itu nanti kita bisa melakukan proses dengan approach apa. Dan setelah itu kita buat visualisasinya. Ya, jadi flow standarnya itu tadi dari file masuk ke table. Nah, ini bisa diatur sedikit visualisasinya. Bisa diatur di sini. Oke, itu dulu. Nah, yang kedua, kita bisa melihat secara histogram. Nah, di sini kita bisa bikin pakai visualisasi by distribution. Nah, di sini nanti masuk ke visualize, pilih distribution. Oke, gini dia. Oke. Nah, biasanya ini juga bagian-bagian yang menjelaskan tentang data. Jadi kita masuk ke area namanya itu EDA. Mesti kan nggak? Exploratory Data Analysis. Kan itu ya kemarin ya. Bisa kita buat juga. Nah, distribusinya kita lihat. Ya, ini adalah distribusinya. Oke, Setosa itu frekuensinya ada 50, artinya 50 rows dia.
versi color dia ini dengan frekuensinya masing-masing. Oke. Kemudian yang Virginica. Nah, ini untuk ukuran dari sepalnya itu. Jadi kalau kita lihat di sini, Iris setosa ini dia width dari sepalnya itu, sorry, sepal lengthnya itu relatif 4,5 dia. Dia nggak terlalu melebar kan. Tapi kalau si versi color yang merah nih, dia ada di 5, ada di 7 ukuran dari sepalnya itu. Demikian juga kalau Virginica nih, dia dari 5,5 juga ada, di 7,5 pun ada. Oke. Nah, itu by apa? By sepal length. Sebenarnya kita juga bisa distribute by sini sih. Ya. Pilih yang sebelah kiri ini. Jadi misalkan dia mau by width-nya, sepal width-nya. Nah, ini dia buat di sini. Ya, jadi cukup oke lah ini. Kita bisa langsung menampilkannya. Ya kalau dia tadi di waktu kita belajar Jupiter ya kita harus lakukan selection terhadap atributnya kan. Oke, tapi ini ya kita by clicking aja. Walaupun secara visual dia akan menampilkan histogram seperti ini atau kolom seperti ini. Nah, ini untuk mengatur lebar. Oke. Nah, ini kalau dia stack itu berarti dia bertumpuk ya. Jadi misalkan dia mau dibuat satu ke atas, satu tumpukan seperti ini. Cuman kalau menurut saya sih dalam konteks ini stack kurang cocok. Stack itu biasanya lebih cocok kalau kita bicara mengenai target dan pencapaian hari ini berapa. Jadi misalkan stack itu cocoknya begini nih. Em, ya ada bar, oke. Nah ini Pak. Jadi misalkan dia sekarang masih di sini nih. Oke, ini cocok stack ini. Nah ini targetnya misalkan atau ini yang aktual, hasil yang aktual itu sebesar ini. Oke, kemudian bisa aja kita buat lagi di sini ada sisanya berapa. Nah ini cocok kalau kita pakai yang bar salah satunya ya. Oh ini misalkan yang remainnya berapa, yang sisanya berapa. Jadi dari 100% aktualnya 70, sisanya 30. Jadi misalkan anggaran yang digunakan 70% masih ada bersisa 20%. Nah ini cocok di 70% ya sisanya. Nah ini cocok kalau kita menggunakan yang stack seperti ini. Ya tapi kalau yang barusan ini kayaknya kurang cocok dia. Lebih bagus dia tanpa stack. Jadi lebih bagus dia side by side gitu ya. Nah, itu dia untuk yang distribution nih. Ya, ini kita masih bicara konteksnya flow yang standar dibuat ketika kita menggunakan orange ya. Lalu berikutnya dari sini juga bisa kita buat tarik dulu. Nanti kita pilih mau visualize seperti apa. Macam-macam ini. Kita bisa masuk ke approach, kita langsung bisa masuk ke visualize. Ya intinya kalau kita masuk ke approach atau proses, nanti datanya diubah dulu lalu kita tampilkan. Kalau yang ini berarti kita langsung data mentahnya atau raw datanya yang kita proseskan. Nah, ini bisa dicari ini kita mau ambil dengan scatter plot. Nah, kalau kita lihat secara scatter dia seperti apa, nah itu tampil seperti ini. Oke. Nah, ini em, yang biru ini dia lebih relatif ke arah yang sepal-sepal angka kecil ya. Di sepal width-nya yang length yang kecil, tapi di sepal width-nya yang besar. Jadi secara panjang dia kecil, tapi secara lebar dia tinggi. Jadi mungkin yang gemuk mungkin bentuknya ini. Kita udah memvisualize beberapa. Oke, kemudian em, nanti dari yang scatter ini bisa aja kita lakukan em, masuk lagi nanti ke data table misalkan ini dengan ini selected full rows ya. Data yang diseleksi dari scatter ini nanti yang akan masuk ke dalam table berikutnya.
Ya, jadi kita bisa melakukan selection terhadap beberapa datanya. Jadi nggak semua misalkan. Nah kita mau seleksi mana dari scatter ini itu maksudnya. Oke, dari scatter ini ya kita mau seleksi misalkan yang ini saja. Ya boleh, kamu seleksi yang itu, maka nanti yang ini itu apa sih datanya gitu maksudnya ya. So, kamu tinggal as simple as klik aja kayak gini. Nah, nanti yang ini tuh apa-apa aja data 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa ini ya ke select tuh. Dan dari situ ya visualize lah dia yang itu saja tadi. Nggak semua ya. Cuman ada 36 instance di sini yang yang terselect tadi itu. Nah, ini infonya dia. Nah, ini kalau kita mau mengambil dari scatter, kita mau ngambil data-data yang misalkan relevan untuk satu cluster tertentu dari sini ya. Misalkan dari sini ya, cluster tertentu misalkan kita mau ngambil em, ini juga bisa sih sebetulnya ya. Kita bisa pakai apa namanya ini kontrol ya. Kita pakai kontrol gitu ya. Kita ambil satu-satu bisa. Kalau kita mau mengambil secara one by one selektif, tekan kontrol ditahan, nah gitu bisa ya. Jadi misalkan kita mau ngambil semua ini nih. Nah, kita mau ngambil semua ini, oke, kita ambil dulu. Nah, ya, terus nanti nah, yang sisanya mau pakai kontrol ya boleh aja sih ya. Intinya kita dengan scatter ini dari visualisasinya kita bisa pilih-pilih yang mana-mana saja. Setelah itu uh, kita close dia. Ini kita close scatter ini. Tapi dengan catatan ini sudah terpilih ya. Sudah terpilih instan-instan tertentu ya sudah terpilih. Nah, nanti dari situ kita bisa lakukan visualize di tabelnya. Nah, tabel ini adalah merepresentasikan 50 instan yang sudah terpilih tadi. Ya, itulah masuknya untuk yang bagian pertama. Oke, ini dulu. Em, dari distribution ya ini. Nah, kita bikin misalkan ke table. Ya, sama juga. Distribution mana yang mau kita ambil ke table. Nah, yang ini sajakah, termasuk yang itu sajakah, atau dua-duanya kamu bisa pakai pakai shift atau pakai control itu mungkin ya bisa untuk. Jadi misalkan ngambil yang ini saja, misalkan Virginica saja yang sebiji ini, nanti berarti tabelnya itu akan memvisualize si Virginica saja. Nah ini kan semuanya dia yang Virginica saja. Cuman ini nggak Virginica secara keseluruhan karena tadi dari distribusi ini ada yang Virginica tapi di sini yang hijau ini dia nyempil dia sendiri di sini. Ini menunjukkan sebetulnya flow saja dulu. Yang pasti ini belum ada processing ya. Yang pasti table ini adalah representasi data secara tabular, bisa langsung dari file flow-nya atau bisa kamu melakukan viewing dulu, lalu dipilih beberapa instance bisa. Nah, atau bisa juga dengan membuat approach, misalkan kamu regresikan dulu atau kamu clusterkan dulu, selanjutnya dimunculkan ke dalam bentuk table gini. Oke, nah itu dia. Dan jangan lupa ya untuk table ini pun ya, kita bisa lakukan rename sih sebetulnya ya. So, rename misalkan data table dari DT untuk yang kamu ambil yang uh, Bentar, Pak. Aku punya Virginica. Orange nge-crash. Oh ya oke. Ya bisa di rename. Oke, ini saya stop dulu.